Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita mohon pertolongan Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu karena pengasihan-Mu. Pada saat ini kami diperkenankan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Roh-Mu yang kudus menolong kami semuanya, agar firman-Mu yang menjumpai kami saat ini sungguh memberkati kami semuanya, menguatkan iman kami, dan memberikan pengharapan yang pasti di dalam Engkau. Hamba-Mu yang Kau perkenankan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya ya Tuhan Engkau mengurapi juga dengan Roh-Mu yang kudus, agar mampu menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada kesempatan ini dari 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai 5, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Demikian sabdanya. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita masih berada dalam masa-masa antara memperingati kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Pada 25 Mei yang akan datang, kita akan memperingati dan merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Dan minggu ini, dalam tahun gerejawi,
disebut Minggu Kantante. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mazmur 98 ayat 1, yang artinya nyanyian pujian bagi Tuhan. Mengapa saudara kita harus memuji Allah? Di dalam Mazmur 91 ayat 1, yang merupakan introitus kita pada saat ini, menjadi jelas karena perbuatan-perbuatan ajaib Allah dalam menyelamatkan umatnya, yang semuanya dilakukan oleh Allah sendiri, khususnya sepanjang perjalanan umat pilihannya. Saudara, dalam kehidupan umat Israel, salah satu momentum kehidupan umat pilihan yang sungguh penting bagi mereka adalah selesainya pembangunan Bait Allah di bawah pemerintahan Salomo. Dan ini merupakan peristiwa penting bagi umat Allah saat itu. Dan bagian untuk memberikan wibawa kehadiran Allah adalah tabut perjanjian yang berisi 2 loh yang ditaruh Musa, yang kita kenal isi 2 loh batu itu ialah 10 perintah Tuhan. Dengan adanya tabut perjanjian ini, maka diyakini Allah ada, berkuasa dan bertata di bait Allah yang baru dibangun itu dan baru diselesaikan. Saudara-saudara, dalam kehidupan peribadatan umat Israel, satu hal yang tidak terpisahkan, termasuk dalam ibadah penabisan Bait Allah, adalah nyanyian atau pujian, pengiring pujian, dan penyanyi itu sendiri. Inilah yang disebutkan dalam ayat 12 dan 13 bacaan kita. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyeringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, yang berarti juga kemuliaan Allah telah memenuhi mereka. Saudara-saudaraku, jika kita memperhatikan firman ini, kita bisa mendapat gambaran bagaimana keselarasan harmoni, syair, musik yang dihasilkan alat yang beragam itu dan yang memainkan, serta orang-orang yang bernyanyi, sehingga menghasilkan suatu pujian yang begitu luar biasa. Tentunya saudara-saudara, karena ada satu hal, yaitu kekuatan iman kepada Allah. Kekuatan iman inilah yang mempersatukan dan mengharmoniskan semuanya itu.
bagaimana mereka sungguh percaya Allah yang melayakkan mereka, Allah yang menolong mereka, Allah yang berkenan kepada mereka. Dan kita tahu hadirat Allah meliputi mereka dan rumah Tuhan. Itu menjadi jelas melalui simbol awan yang memenuhi rumah itu. Inilah kuasa pujian. Artinya saudara-saudara, kuasa pujian terletak pada iman setiap orang yang terlibat. Baik pembuat syair, pemusik, dan alat-alat musik serta atau maupun penyanyi yang terlibat. Sebab semuanya tertuju kepada Allah saja, untuk hormat dan kemuliaan Allah. Pujian seperti inilah yang akan menguatkan orang dan menghadirkan kuasa Allah dalam peribadatan dan dalam kehidupan ini. Saudaraku, bagaimana dengan kita, umat Allah dalam Yesus Kristus? Sebagai umat pilihannya yang baru, karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus sungguh merupakan peristiwa ajaib. Sebab hanya karena kasih-Nya semata, Kristus rela menderita dan mati bagi kita, bagi semua orang, dan untuk dunia ini, yaitu untuk menebus dari segala dosa, agar manusia dibenarkan dan memperoleh kekudusannya kembali. Saudara-saudara, sebab apapun usaha manusia untuk keluar dari jurang dosa dan untuk membersihkan diri dari lumpur dosa akan berakhir dengan sia-sia. Dan karya penyelamatan Allah ini tidak berhenti pada kematian Kristus, tetapi berlanjut pada kebangkitan Kristus. Suatu keajaiban yang hanya dapat terjadi dari pihak Allah saja. Kebangkitan Kristus membuat iman kita tidak menjadi sia-sia. Kesaksian 1 Korintus 15 ayat 17 dan 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Inilah iman kita, yaitu beriman kepada Allah yang hidup, Tuhan yang menjamin kehidupan yang kekal dalam kebangkitan Kristus. Kita beriman kepada Allah yang sungguh mengasihi kita, so Ia tidak menyayangkan dirinya sendiri. Demi kita Ia rela melakukan segala sesuatu agar kita dibenarkan dan kita memperoleh kekudusan kembali. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dengan demikian kehidupan kita harus diwarnai kehidupan dalam pembaharuan hidup pada Kristus yang kita imani. Landasan keimanan kita adalah yaitu kasih Allah yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Landasan iman kita adalah di dalam Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi daging itu,
Firman yang telah menjadi manusia itu. Disitulah kita melihat wibawa ilahi menjadi nyata bagi kita. Bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan ini. Yang kita imani di dalam Yesus Kristus. Dan dalam konteks nyanyian-nyanyian yang diciptakan, tentunya bersumber dari iman yang demikian. Lagu-lagu yang kita kenal di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa hidup kita hanya oleh karena kebaikan Allah saja, dan kasih setia Allah yang kita kenal, dan kasih setia Allah yang kekal di dalam Yesus Kristus adalah kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang rela melewati jalan salib. Kasih yang memberi nyawanya untuk memberikan kita penebusan. Dan juga kasih yang memberikan pengharapan yang pasti di dalam kebangkitan Kristus. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Landasan setiap pujian yang dihasilkan tentunya berdasarkan atas iman yang demikian, saudara-saudara. Dan kita melihat bagaimana lagu-lagu pujian itu yang dihasilkan, yang diciptakan, begitu memberikan kekuatan iman bagi kita. Karena lagu-lagu pujian yang diciptakan tentunya saudara berdasarkan pengalaman orang-orang yang menciptakan itu dengan Allah. Dan bagaimana mereka merefleksikan iman mereka lewat puji-pujian itu. Karena itu saudara-saudara, setiap kita menyanyikan puji-pujian, kiranya juga kita sungguh-sungguh menyanyikan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Sehingga kuasa pujian itu selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan persekutuan kita, sehingga banyak orang dikuatkan, banyak orang dan dihibur, dan kita sendiri dikuatkan dan dihibur dengan kuasa pujian itu. Dan kuasa pujian itu akan menjadi nyata jika kita lakukan semuanya dengan iman yang tertuju kepada Allah, pada Yesus Kristus, dan kemuliaan hanya bagi Dia saja. Saudaraku, tentunya hidup kita juga harus bagaikan sebuah nyanyian yang bersumber dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana adanya keharmonisan hati yang beriman kepada Tuhan Yesus dan perilaku hidup kita, serta setiap kata yang terucap dari mulut kita harus merupakan keharmonisan nyanyian iman kita dalam hidup secara nyata. Karena hanya dengan demikian, saudara-saudara, mereka yang ada di sekitar kita akan merasakan kasih Allah lewat hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, yang memberikan kekuatan dan penghiburan dimanapun kita hadir. Pujian kita diharapkan tidak hanya indah dalam ibadah-ibadah yang kita laksanakan di rumah Tuhan, tapi pujian kita itu harus juga menjadi indah ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Kita berharap pujian yang indah itu akan memperbarui hidup kita terus-menerus dan orang lain, sehingga semakin serupa dengan Kristus. Nama Tuhan dimuliakan, berita keselamatan tersampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara,
kita ingat firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Artinya saudara-saudara, diri kita adalah bait Allah. Dengan demikian, kita harus mencerminkan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Diri kita dijadikan oleh Tuhan sebagai bait-Nya, di mana firman Allah ada di dalam kita. Dalam bejana yang rapuh ini, Tuhan berkenan menaruh firman-Nya. Hidup kita adalah bait-Nya. Karena itu saudara, marilah kita terus berusaha untuk mencerminkan kehadiran Allah dalam kehidupan ini. Nyanyian hidup kita adalah nyanyian yang harus membawa pembaharuan yang baik bagi hidup beriman kita dan juga di sekitar kita. Biarlah orang-orang yang melihat kehidupan kita akan merasakan kasih Allah yang sungguh. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati.